Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmayu Agustin. Nomor induk mahasiswa 2104100137 dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Biologi semester 1, Universitas Kyai Haji Abdul Wahab Basuh, Tambak Beras, Jombang. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dan mengulas berita online tentang geopolitik dan geostrategi di Indonesia. Sebelumnya saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu hubungan antara geopolitik Indonesia dengan wawasan Nusantara, sosial budaya, politik pertahanan dan keamanan dan ekonomi. Jadi geopolitik memiliki hubungan dengan wawasan Nusantara, di mana wawasan Nusantara berperan sebagai cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan strategis. Hal ini bertujuan untuk pengembangan wawasan nasional. Kemudian, hubungan geopolitik dengan sosial, budaya, politik, pertahanan, dan keamanan dan ekonomi, yaitu geopolitik tidak hanya memandang pada faktor geografisnya saja, tetapi geopolitik juga mengutamakan kepentingan masyarakat dalam aspek lain seperti pada aspek sosial, budaya, politik, pertahanan, dan keamanan dan ekonomi, demi tercapainya tujuan nasional sesuai yang tertera pada Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu mengapa geostrategi sangat penting bagi Indonesia. Geostrategi sangat penting bagi negara Indonesia karena negara membutuhkan strategi dalam memanfaatkan wilayah negara sebagai ruang hidup nasional untuk menentukan kebijakan, sarana, dan sasaran perwujudan kepentingan dan tujuan nasional melalui pembangunan. Selain itu, geostrategi juga memiliki tujuan mengembangkan potensi secara nasional serta membantu tugas pemerintah Indonesia, mulai dari ketertiban, meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran, pertahanan, keamanan, keadilan sosial, dan keadilan umum. Selanjutnya saya akan mengulas berita online yaitu tentang geopolitik dan geostrategi di Indonesia. Dengan judul Indonesia harus perkuat kebijakan geopolitik dan geostrategis. Berita ini bersumber dari republika.co.id pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2016 pukul 10.10 waktu Indonesia Barat. Republika.co.id Depok, Direktur Eksekutif Kajian ASEAN Dr. Edi Prasetyono mengatakan, kondisi regionalisme saat ini sangat diwarnai oleh kompetisi antar kekuatan wilayah seperti antara China dan Amerika Serikat. Dalam kondisi kompetitif tersebut, negara-negara yang bekerja sama secara ekonomi bisa saja berkompetisi secara politik dan militer. Oleh karena itu, tambahnya, meski terus berupaya untuk memperkuat kerjasama ekonomi sebagai salah satu fokus kebijakan luar negeri, menurut Edi, Indonesia juga perlu memperhatikan aspek geopolitik dan geostrategis di kawasan agar dapat merumuskan kebijakan luar negeri yang tepat, katanya dalam seminar internasional A Contemporary Analysis of Bebas Active in Indonesia Foreign Policy yang diselenggarakan di Auditorium Juwono Sudarsono, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia, Depok, Kamis pada tanggal 17 bulan 3. Jadi meskipun antar negara bekerja sama secara ekonomi, tapi suatu negara tersebut juga bisa berkompetisi secara politik dan militer. Meskipun berupaya untuk memperkuat kerjasama ekonomi sebagai salah satu fokus kebijakan luar negeri, Indonesia juga perlu memperhatikan aspek geopolitik dan geostrategis di kawasan. Hal tersebut tak lain agar dapat merumuskan kebijakan luar negeri yang tepat. Edi mengatakan kebijakan luar negeri yang bebas dan aktif hendaknya tidak dipahami sebagai kebijakan luar negeri yang low profile. Indonesia perlu menjadi negara kuat yang antara lain didukung oleh kapabilitas yang kuat pula. Edi menambahkan, untuk mencapai tujuan tersebut, Indonesia membutuhkan strategi kebijakan luar negeri yang terstruktur dan memiliki kejelasan, sehingga lanjutnya Indonesia dapat menjawab berbagai tantangan pada tingkat regional dan global. Untuk menjadi negara yang kuat, Indonesia harus didukung oleh kapabilitas yang kuat pula. Dan untuk mencapai tujuan tersebut, Indonesia membutuhkan strategi kebijakan luar negeri yang terstruktur dan memiliki kejelasan,
sehingga bisa menjawab tantangan pada tingkat regional maupun global. Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI, Dr. Adriana Elizabeth memaparkan hasil penelitian tentang Grand Design Politik Luar Negeri Republik Indonesia tahun 2015 sampai 2025 yang berisi panduan dan strategi dalam pelaksanaan politik luar negeri. Menurutnya, untuk menghadapi berbagai isu yang berpotensi menimbulkan ketidakstabilan dan ketidakamanan pada tingkat regional dan global, Indonesia memerlukan prioritas yang berfokus pada setiap kawasan di dunia. Sementara itu, ASEAN sebagai kawasan terdekat akan tetap menjadi acuan utama kebijakan luar negeri Indonesia, kata dia. Demikian video dari saya tentang geopolitik dan geostrategi di Indonesia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.